mengerjakan salah satu hal lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Nah, di video kali ini aku mau memberikan sedikit informasi mengenai si praktis yang berbahaya. Kalian udah tahu dong siapa praktisnya? Styrofoam. Nah, seberapa sering sih kalian gunain styrofoam dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang tuh hampir setiap rumah makan atau kafe-kafe yang jualin makanan atau minuman itu menggunakan wadah dari styrofoam. Mau itu jualan nasi, kue-kuean, pasti sekarang udah menggunakan styrofoam. Kenapa styrofoam itu digunakan sebagai kenapa sih styrofoam itu jadi alternatif semua jenis wadah penjualan makanan atau minuman? Ya karena itu salah satunya dia tuh murah, mudah dibawa, tidak gampang bocor, dan tentunya praktis. Namun dibalik itu semua, dibalik kepraktisan itu semua, tersimpan bahaya bagi kesehatan kita. Nah, kan udah tahu dong, mungkin terdengar isu-isu kalau berbahaya pasti udah ada dong, ataupun yang belum terdengar, baiklah. Jadi di sini tuh aku menjelasin zat-zat yang bahaya, zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam styrofoam itu ada styrena, butyl hidroethylen, dan juga CFC. Nah, jadi styrena ini merupakan bahan terdapat di dalam si styrofoam. Jadi styrena ini jika masuk ke dalam tubuh itu akan mengganggu sistem pernafasan, akan mengakibatkan iritasi pada kulit pada tingkat rendah ya, dan juga akan menyebabkan kanker bila dalam penggunaan tingkat tinggi. Hal ini menyebabkan harus dibatasinya penggunaan makanan atau minuman dengan wadah styrofoam karena bersifat karsinogen. Butyl hidroksitlen adalah salah satu contoh dari zat plastisizar yang memberi sifat pada si plastik, yang merupakan zat yang hanya terlarut dalam lemak dan juga turunan dari fenol. Jadi zat-zat yang terkandung dalam styrofoam itu jika masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi racun dan akan menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan juga sistem reproduksi. Oleh sebab itu, makanya penggunaan dalam wadah berbahan styrofoam itu akan menjadi makanan itu beracun. Nah, jadi styrena itu bisa mengontaminasi makan atau minuman kita melalui 3 cara. Cara yang pertama itu adalah makanan yang mengandung lemak. Jadi makanan yang mengandung lemak tinggi itu akan semakin mudah terkontaminasinya zat styrena itu ke dalam makanan dibandingkan makanan mengandung lemak rendah. Yang kedua itu adalah lamanya penyimpanan makanan. Jadi semakin lama makanan yang disimpan di wadah styrofoam itu akan semakin banyaknya zat styrena yang akan berpindah ke makanan atau minuman kita. Jadi adalah suhu pada makanan. Jadi makanan atau minuman yang semakin tinggi suhunya yang diletakkan pada si styrofoam itu akan mengakibatkan cepatnya si zat styrena itu berpindah dari si styrofoam ke makanan atau minuman kita. Nah, makanya kita udah tahu dong bahayanya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari penggunaan si styrofoam ataupun penggunaan styrofoam kepada makanan kita ataupun minuman kita. Namun demikian, WHO itu menyatakan bahwa styrena tidak akan menimbulkan menimbulkan bahaya bagi tubuh kita jika kadarnya tidak melebihi 5000 ppm yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang styrofoam yang ada nih sekitar kita tuh hanya mengeluarkan styrena sebanyak kira-kira 0,55 ppm. Dan juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM juga menyatakan bahwa penggunaan styrena itu masih aman. Jadi masih aman untuk kita semua. Namun demikian sih udah tahu ya itu bahaya. Walaupun cuma 0,5 ppm, tapi kalau terus-terusan kita menggunakan ya lama-lama jadi bahaya juga. Nah, cara mencegahnya itu kalau memang kalian tuh nggak bisa menghindari makan atau minuman yang diletakkan dalam wadah styrofoam, ya sebaiknya menggunakan itu cukup sekali, jangan berulang-ulang. Dan juga kalau misalnya membeli atau makanan atau minuman tuh sebaiknya makanan tuh nggak langsung diletakkan di atas styrofoam. Biasanya kan dilapisin tuh ya sama plastik ataupun kertas. Jadi nggak langsung makanan itu menyentuh si styrofoam. Itu kalau memang kita nggak bisa menghindar, lebih baik gitu. Dan yang ketiga juga sebaiknya kalau makanan atau minuman itu panas, suhunya tinggi,
lebih baik jangan langsung diletakkan di wadah tersebut. Dan yang terakhir, untuk makanan yang berlemak, berminyak dan juga mengandung alkohol, lebih baik jangan juga diletakkan di wadah yang berbahan dasar styrofoam. Jadi itu kita kan bisa menggunakan alternatif ya. Kita harus menjunjung tinggi prinsip ramah lingkungan. Kita bisa menggunakan wadah kita sendiri, kita bawa tempat sendiri untuk meletakkan makanan atau minuman kita, dan juga potong kemasan kan lebih hemat, lebih murah, praktis, dan aman tentunya kan di kesehatan. Yang terakhir nih, informasi nih, di luar sana nih, di pemerintah kota New York dan juga San Francisco telah mengeluarkan larangan penggunaan kemasan sekali pakai yang terbuat dari styrofoam. Dan kebijakan ini juga diikuti oleh beberapa kota lainnya seperti Seattle, Los Angeles, Portland, dan juga Oregon. Dan juga di Inggris, Oxford merupakan kota pertama yang melarang penggunaan styrofoam sebagai wadah makan atau minuman. Jadi semua restoran atau makanan yang menjual makanan minuman itu diharuskan menggunakan wadah yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Sebab itu, mulai dari sekarang kita harus menghindari penggunaan wadah berbahan dasar styrofoam. Junjung tinggi prinsip ramah lingkungan. Sekian dari saya, informasi ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Dah.